Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, meneruskan cerita saya kemarin. Jadi awal mula saya merintis bakso itu dari hanya bermodalkan 700.000 pinjam dari orang tua. Waktu itu saya gunakan untuk giling bakso, bikin bakso mangkok, dan akhirnya saya iklankan, saya jual lewat online. Ya alhamdulillah, satu hari ada pesanan yang lumayan banyak. 2 hari kemudian meningkat lagi, 3 hari meningkat, 4 hari meningkat lagi penjualannya. Alhamdulillah, 1 minggu kemudian waktu itu saya sudah tidak bisa lagi mengantarkan pesanan-pesanan saya ke konsumen karena memang saking banyaknya waktu itu yang pesan bakso mangkok yang saya bikin. Nah dari sana singkat cerita saya memutuskan untuk buka bakso offline-nya atau warung bakso, kedai bakso. Alhamdulillah, satu hari saya buka bakso waktu itu omset yang saya dapat waktu sekitar 750 ribuan. Nah, alhamdulillah 2 hari kemudian omset tersebut naik lagi, 3 hari naik lagi, 4 hari, sampai dengan 1 bulan kemudian waktu itu omset bakso mangkok saya alhamdulillah itu di angka 8 sampai dengan 10 jutaan. Dan puncaknya ya sahabat semua, 2-3 bulan sampai dengan 5 bulan saya berbisnis bakso waktu itu, omset yang saya dapat sekitar 1,5 miliaran, kurang lebihnya seperti itu, kurang lebihnya sebanyak itu ya teman-teman. Dari omset sebanyak itu saya bisa ngantongin alhamdulillah sekitar 20% bersih total penghasilan saya. Jadi kalau misalkan 1,5 miliar dikalikan 20% itu sekitar 300 jutaan. Setelah dipotong dari biaya karyawan, dari biaya listrik, dari biaya ini itu dan sebagainya, alhamdulillah saya masih ngantongin sekitar 300 jutaan. Nah, teman-teman semua, alhamdulillah saya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat usaha bakso. Nah, jadi saya masih terpikir dulu pernah mengikuti waktu saya bekerja seminar pengusaha. Sang motivator masih terngiang di pikiran saya pernah berkata seperti ini. Jika teman-teman ingin mengetahui masa depan ekonomi teman-teman semua, kita tinggal lihat saja orang yang sudah lama bekerja di tempat tersebut. Contoh, ketika saya bekerja di sebuah perusahaan Alfamart misalkan ya, atau di sebuah perusahaan pabrik ternama, itu kita tinggal lihat saja orang yang sudah lama bekerja di tempat tersebut ya, misalkan 10 tahun 20 tahun, lihat kehidupan mereka sukses apa tidak gitu ya. Mohon maaf ya, ini kata beliau, kata motivator. Nah dari sana saya berpikir, oh ternyata orang yang sudah lama kerja di Alfamart pun mereka sukses, memang sukses. Ada yang bisa cicil mobil, ada yang mungkin bisa bikin rumah dan bisa bikin cicilan mobil. Mereka sukses, tapi mungkin waktunya yang lama karena mereka harus menempuh perjalanan karir yang sangat lama ya, sekitar 10 sampai dengan 15 tahun untuk mencapai posisi manajer waktu itu. Nah, motivator pernah berkata ke saya waktu itu, ke semua ya, ke audiens, jika kita ingin menghasilkan atau mengumpulkan uang 300 juta dengan gaji sekitar 3 sampai 4 juta, taruhlah kita bisa mengumpulkan 1 juta uang yang kita sisihkan dari gaji kita itu kita sisihkan setiap bulan ya. Jadi kalau kita misalkan memang ingin menabung sebanyak 300 juta, berarti uang 1 juta kita tabungkan sekitar 300 bulan ya. Berarti kalau 300 bulan dibagikan 12 itu berarti sekitar 25 tahun. Nah, saya berpikir, oh ternyata dengan kita bisa dengan menjadi karyawan, dengan bisa menabung sekitar 1 juta per bulan untuk mengumpulkan uang 300 juta itu kita harus mengumpulkan selama kurang lebih 25 tahun. Itu pun kalau kita mampu untuk mengumpulkan, menyisihkan uang 1 juta kita dari hasil gaji kita setiap bulannya. Nah, kata beliau, jika kita ingin mempersingkat waktu sukses kita, maka jadilah seorang pengusaha, maka jadilah seorang wirausahawan. Karena 99% pintu keberhasilan itu adalah
salah satunya adalah dari berwirausaha, ya, apapun, ya, berbisnis atau berniaga, ya, seperti apa yang telah dikatakan oleh junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW, bahwa memang pintu keberhasilan itu adalah 99% adalah dari berniaga atau dari berdagang, ya. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, dari sana saya seakan mimpi saya bisa mendapatkan kurang lebih 300 juta itu dalam waktu sekitar 5 bulan. Jadi perbandingannya 25 tahun dibanding dengan 5 bulan, ya. Berarti saya alhamdulillah bisa mempersingkat waktu masa tabungan saya itu waktu itu, berarti memang bisa dipersingkat sekitar 24 tahun 7 bulan, ya, alhamdulillah. Ya, itulah Bapak Ibu, ya. Mohon maaf tidak ada sedikit pun kata-kata sombong ataupun takabur, ya. Ini semata-mata untuk sharing kepada teman-teman semua, manisnya berwirausaha, ya. Salah satunya adalah berwirausaha bakso. Itulah yang saya dapat ketika awal mula saya merintis bakso, ya. Jadi uang 300 juta itu alhamdulillah saya gunakan untuk bangun rumah, ya. Memang tidak begitu besar sih, tetapi alhamdulillah lah layak untuk keluarga, karena memang saya sudah berkeluarga waktu itu. Jadi 1,5 tahun saya berkeluarga, alhamdulillah diberikan keberkahan dari usaha bakso, saya bisa bikin rumah. Sekitar waktu itu menghabiskan kurang lebih dana sekitar 100 jutaan sama isinya, ya, alhamdulillah saya juga bisa beli tanah yang sampingnya sekitar 40 juta, sampai dengan waktu itu saya bikinkan gudang untuk bakso saya. Alhamdulillah uang yang sebanyak itu saya tabungkan atau saya simpan memang di tanah, ya, dibelikan tanah. Nah, dari sana sisanya saya gunakan untuk membuat cabang-cabang, ya, teman-teman semua, cabang-cabang bakso, dengan harapan memang usaha saya waktu itu ingin berkembang, karena menurut pikiran dan logika saya dari satu cabang saya sudah menghasilkan omset yang sekian banyak. Nah, mungkin ketika kita bikin cabang yang lain, mungkin kita akan mendapatkan omset yang lebih besar. Nah, waktu itu perjalanan dari bikin cabang itu alhamdulillah saya langsung bikin waktu itu sekitar 4 cabang, ya, di berbagai tempat. Nah, karena memang waktu itu kekurangan ilmu yang saya miliki, nah, proses perjalanan buka cabang saya itu tidak semulus yang saya pikirkan. Ternyata memang ketika kita buka cabang, maka pusat yang kita bikin itu menjadi terabaikan, ya, dan akhirnya ini pusat yang dulu pernah viral itu seakan omsetnya menurun karena memang kurang diperhatikan, tidak terurus, dan cabang-cabang pun karena memang saya pasrahkan ke orang lain, dan akhirnya waktu itu mengalami kebangkrutan. Akhirnya 4 cabang yang saya bikin, karena memang saya menyadari ilmu saya masih kurang waktu itu, cabang-cabang yang saya bikin bangkrut juga semuanya, ya. Dan dari sana alhamdulillah berjalan 5 tahun ini, dari kegagalan-kegagalan yang memang saya alami waktu itu, dan insyaallah saya tetap semangat untuk memang bangkit dari kegagalan, ya. Akhirnya dari sana saya mulai lagi dari titik nol. Nah, mungkin 1 tahun ke belakang, ya, kuranglah 1 tahun kurang belakang, alhamdulillah saya bisa buka cabang yang kedua lagi, dengan memang belajar dari pengalaman-pengalaman dan kegagalan-kegagalan yang saya alami. Nah, ya, oke teman-teman, cerita singkat dari saya berjualan bakso itu seperti itu. Mungkin kalau memang disebut seumur jagung, saya masih seumur jagung, karena memang baru sekitar 5 tahunan jalan lebih, ya, sedikit dibandingkan dengan teman-teman sahabat semua yang mungkin senior-senior yang sudah lama berbisnis bakso. Saya masih mungkin dibilang masih seumur jagung. Mungkin saya hanya cerita saja pengalaman-pengalaman saya, dan mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa menjadi sharing dan bisa juga diambil sedikitnya pelajaran untuk diterapkan di teman-teman saya. Dan alhamdulillah pengalaman saya ini diterapkan oleh teman-teman saya yang ada di Bandung. Itu ternyata mereka
dari merintis bakso pun sama ya, berjualan online terlebih dahulu dan akhirnya mereka pun pernah booming juga. Dan alhamdulillah kemarin saya lihat mereka juga pada sukses ya, pada sukses dengan omset mungkin pernah mencapai sekitar ratusan juta juga per bulan waktu itu ya. Nah teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Tunggu video saya selanjutnya. Saya akan berbagi tips juga ya, bagaimana caranya berbisnis bakso di bulan puasa, bagaimana caranya untuk membuka bakso goreng ya, karena memang waktu itu saya juga pernah membuka bakso goreng sampai dengan beberapa roda ya. Nanti saya akan bagikan sharing-sharing saya di video saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan jadi inspirasi juga sedikit banyaknya untuk sahabat semua. Akhir kata, salam sukses, salam wirausaha, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.